Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Nuraibawa dengan 3 NIM terakhir 82. Baik, di sini izin untuk menjelaskan latar belakang dari evidence based medicine practice asma dari terapi skenario 4, di mana asma ini merupakan salah satu penyakit kronis pada sistem pernafasan yang sering kita jumpai, dengan eksaserbasi akut sebagai penyebab utama dari kunjungan dari UGD tersebut, di mana biasanya terjadi pada anak-anak. Nah, untuk pengobatannya, terapinya ini biasanya adanya pemberian kortikosteroid inhalasi, yang dimana telah lama menjadi standar pengobatan asma karena efek dari antiinflamasi yang kuat yang mampu menekan dari respon peradangan seluruh nafas. Baik, dalam upaya dari memberikan terapi yang terbaik, nah dokter ini seringkali dihadapkan pada tantangan untuk memilih opsi pengobatan yang paling efektif dan juga berdasarkan dari bukti ilmiah terkini. Nah, dari itu pencarian bukti melalui pendekatan berbasis bukti medis atau EBMP menjadi hal penting untuk mencapai strategi yang terapi yang optimal. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Fadila Citra Demelia dengan 3 digit NIM terakhir 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Jadi yang pertama, apakah jenis pertanyaan pada skenario? Lalu bagaimana pertanyaan penelitian kritis menggunakan PICO? Bagaimana rumusan pertanyaan penelitian klinis dari skenario? Bagaimana mencari bukti atau jurnal untuk menjawab pertanyaan penelitian klinis? Bagaimana menerapkan penilaian kritis pada jurnal? Bagaimana menilai secara kritis bukti atau jurnal yang ditemukan? Bagaimana mengaplikasikan bukti, integrasikan hasil dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien? Lalu bagaimana menerapkan pengobatan berbasis nilai dan penilaian kritis pada jurnal? Baik, selanjutnya tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui jenis pertanyaan pada skenario. Yang kedua, untuk mengetahui cara membuat pertanyaan penelitian klinis menggunakan PICO. Untuk mengetahui rumusan pertanyaan penelitian klinis dari skenario, mengetahui cara mencari bukti atau jurnal untuk menjawab pertanyaan penelitian klinis, mengetahui proses dan penerapan critical appraisal pada jurnal tersebut, lalu mengetahui cara menilai secara kritis bukti atau jurnal yang ditemukan, mengetahui penerapan hasil tersebut dengan keahlian klinis dan nilai pasien. Yang terakhir, mengetahui cara menerapkan pengobatan berbasis nilai dan penilaian kritis pada jurnal. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan manfaat penulisan. Yang pertama, sebagai media untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan dalam mencari sumber informasi dan melakukan telaah kritis studi diagnostik. Yang kedua, sebagai media informasi dalam melakukan telaah kritis studi diagnostik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Hana Syajida dengan 3 digit NIM 024 mengenai tipe pertanyaan pada skenario. Tipe pertanyaan pada skenario di atas itu merupakan pertanyaan mengenai efektivitas intervensi. Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun efektivitas suatu intervensi medis. Dalam hal ini, penggunaan kortikosteroid sistemik dan juga inhalasi dalam pengobatan eksaserbasi asma akut, terutama pada anak-anak yang dirawat di unit gawat darurat. Nah, pertanyaan tersebut berfokus pada bukti-bukti yang ada mengenai dan terkait dengan penggunaan obat ini untuk mengenai kondisi eksaserbasi asma akut. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Madam Michelle Natasha dengan NIM 090. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertanyaan menggunakan PICO. Yang pertama adalah P, yaitu pasien atau populationnya adalah anak-anak dengan eksaserbasi asma akut sedang hingga berat. Lalu untuk I atau interventionnya itu penggunaan kortikosteroid sistemik atau systemic corticosteroid. Untuk C-nya itu comparisonnya penggunaan kortikosteroid inhalasi atau inhaled corticosteroid alone. Terus habis itu yang O-nya itu outcome, yaitu pengurangan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit dan peningkatan kontrol asma. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gusti Makasingrat dengan titik terakhir 222. Adapun rumusan pertanyaan penelitian klinis pada skenario ini yaitu pada anak dengan eksaserbasi asma akut sedang hingga berat, bagaimana pemberian kortikosteroid sistemik secara dini dibandingkan dengan pengobatan standar tanpa kortikosteroid sistemik secara dini mempengaruhi tingkat penerimaan pasien di rumah sakit dan kontrol asma secara keseluruhan. Mungkin sekian dari saya, akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih.
saya izin melanjutkan. Sudah perkenalkan, nama saya Putri Radilia Dusa dengan 3 digit 5 KIR 197. Jadi untuk bukti jurnalnya di sini terdapat jurnal yang berjudul Role of Inhaled Corticosteroid versus Systemic Corticosteroids in the Management of Asthma. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dewi Agung Gita Saraswati dengan Himakir 060. Saya izin untuk menjelaskan bagian penerapan penilaian kritis pada jurnal. Penilaian kritis terhadap jurnal dengan judul Role of Inhaled Corticosteroid versus Systemic Corticosteroid in Management of Asthma dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi tujuan dan relevansi penelitian. Untuk tujuan penelitian, apakah jurnal ini memiliki tujuan yang jelas dalam membandingkan efektivitas dan keamanan penggunaan kortikosteroid inhalasi dan juga kortikosteroid sistemik. Kemudian pertanyaan penelitian, apakah pertanyaan penelitian tersebut jelas dan terdefinisi dengan baik. Kemudian yang kedua, desain penelitian. Mengenai jenis penelitian, apakah desain penelitian yang digunakan sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian kelompok subjek, apakah subjek yang digunakan cukup representatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian yang ketiga, mengenai metode dan variabel pengukuran hasil, apakah pengukuran hasil penelitian dilakukan dengan cara yang valid dan dapat diandalkan. Kemudian mengenai intervensi, bagaimana penggunaan ICS dan SCS dijelaskan dan dibandingkan. Kemudian mengenai analisis statistik, apakah analisis statistik yang digunakan sesuai dengan jenis data yang ada. Kemudian mengenai hasil penelitian, keterkaitan hasil dengan tujuan penelitian, apakah hasil penelitian menunjukkan perbandingan yang jelas dan berarti antara ICS dan juga SCS dalam hal efektivitas, efek samping, atau faktor lainnya. Kemudian mengenai keberartian statistik dan klinis, apakah hasil yang ditemukan cukup signifikan secara statistik. Baik, mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya perkenalkan, saya Putarta Diandra Meteri Wibawa dengan 3 digit 5 KIR 184. Di sini saya izin melanjutkan dan menjelaskan terkait dengan penerapan penilaian kritis terhadap jurnal, yang dimana di sini ada poin kelima, yaitu diskusi dan interpretasi hasil. Untuk interpretasi hasil yang dimaksud di sini ada membandingkan hasil dengan temuan studi lain, lalu komentar terhadap perbedaan temuan dan juga mempertimbangkan keterbatasan penelitian. Lalu untuk keterbatasan penelitian di sini ada dari desain penelitian sampai penelitian dan juga pengukuran hasil. Lalu yang keenam ada kesimpulan dan implikasi klinis, yang dimana untuk kesimpulan, apakah kesimpulan didukung oleh data dan juga apakah klaim tanpa bukti itu cukup dan relevansi kesimpulan terhadap tujuan penelitian. Lalu untuk implikasi klinis di sini aplikasi temuan untuk pengelolaan asma, yang dimana contohnya pemilihan terapi ICS versus SCS. Lalu yang ketujuh ada kualitas sumber dan referensi, yang dimana untuk sumber dan referensi ini ada relevansi dan kemutakhiran referensi dan acuan pada pedoman klinis. Lalu untuk bias di sini ada potensi konflik kepentingan dan ada pendanaan atau afiliasi yang mempengaruhi hasil. Lalu yang poin ke-8 di sini ada kekuatan dan kelemahan, yang dimana untuk kekuatan yaitu ada desain penelitian yang kuat, ukuran sampel yang besar, dan metode inovatif. Lalu untuk kelemahan di sini seperti desain lemah, sampel terbatas, dan potensi bias data. Lalu yang terakhir atau poin ke-9 itu ada kesimpulan penilaian kritis, yaitu ada kontribusi terhadap pemahaman, di mana apakah penelitian ini signifikan. Lalu untuk implikasi praktis klinis, yang dimana ini maksud adalah apakah temuan cukup kuat untuk mempengaruhi praktik klinis dan kebutuhan penelitian lebih lanjut. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Vina Depi dengan 3 digit NIM terakhir 071. Baik, di sini saya izin untuk menjelaskan terkait subbab 2.6, yaitu menilai secara kritis bukti. Yang pertama, yaitu dari segi kualitas dan desain penelitian. Adapun kelebihan dari artikel ilmiah tersebut adalah menggunakan analisis multivariat untuk mengisolasi efek confounder seperti usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan durasi asma. Selain itu, penelitian fokus pada pasien asma sedang hingga berat, yang mana hal ini relevan dengan tujuan studi. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, yaitu menggunakan desain penelitian cross-sectional atau potong lintang, sehingga kurang dapat menyimpulkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, yaitu menggunakan teknik convenience sampling yang meningkatkan risiko terjadinya bias seleksi. Yang kedua, yaitu dari segi validitas data dan metode analisis. Pengukuran objektif pada penelitian yaitu dengan FEV1, FEC, dan ACT atau Asthma Control Test. Sedangkan untuk analisis statistik dilakukan dengan t-test, chi-square, serta multivariate regression, dan didapatkan hasil bahwa kortikosteroid inhalasi meningkatkan FEV1, FEC, dan skor ACT lebih baik jika dibandingkan dengan kortikosteroid sistemik.
Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu terkait signifikansi klinis. Nah, didapatkan hasil bahwa kortikosteroid inhalasi lebih efektif jika dibandingkan kortikosteroid sistemik dalam meningkatkan fungsi paru dan kontrol asma. Nah, hasil penelitian ini juga mendukung rekomendasi Global Initiative for Asthma, yaitu kortikosteroid inhalasi sebagai terapi lini pertama untuk pasien asma. Yang keempat yaitu terkait keterbatasan penelitian. Tidak dapat membuktikan hubungan sebab akibat karena desain penelitian yang digunakan yaitu berupa cross-sectional atau potong lintang. Ukuran sampel yang kecil yaitu sebanyak 200 dan tidak ada data terkait efek samping kortikosteroid inhalasi dibandingkan dengan kortikosteroid sistemik. Yang kelima yaitu kesimpulan. Didapatkan kesimpulan bahwa kortikosteroid inhalasi lebih efektif dalam mengelola asma akut sedang hingga berat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Adinata dengan 3 digit NIM terakhir 079. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait aplikasi bukti untuk mengintegrasikan hasil dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien. Jadi berdasarkan jurnal yaitu studi Role of Inhaled Corticosteroid versus Systemic Corticosteroid in the Management of Asthma menunjukkan bahwa kortikosteroid inhalasi atau ICS ini lebih efektif dibandingkan kortikosteroid sistemik SCS untuk mengelola eksaserbasi asma persisten. Jadi ICS meningkatkan fungsi paru dan kontrol asma secara signifikan dengan risiko efek samping sistemik yang lebih rendah, sehingga direkomendasikan sebagai terapi lini pertama. Sedangkan SCS hanya disarankan pada eksaserbasi berat jika ICS tidak mencukupi. Perawatan harus dipersonalisasi berdasarkan respon klinis dan preferensi pasien. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya penelitian lebih lanjut untuk menentukan durasi optimal dan potensi kombinasi ICS dan SCS guna meningkatkan pengelolaan asma yang aman dan efektif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Kurota Yuna Ekia Putri dengan 3 digit terakhir 077. Saya akan mempresentasikan tentang value based medicine. Untuk yang pertama adalah validity. Penelitian ini membandingkan dua alternatif pengobatan yang jelas, yaitu ICS dengan SCS untuk meningkatkan fungsi paru dan kontrol asma. Nah, targetnya adalah pasien di klinik atau rumah sakit. Penelitian ini menyebutkan efisiensi pengobatan melalui analisis statistik terhadap FEV1 dan FVC dan skor ACT. Nah, namun rincian biaya langsung itu belum disajikan secara mendetail. Dan fokus utama dari penelitian ini lebih pada perbandingan ICS dan SCS. Kemudian penelitian ini juga tidak memasukkan aspek kualitas hidup, tetapi menyebutkan peningkatan kontrol asma yang dapat dihubungkan dengan kualitas hidup yang lebih buruk. Yang kedua adalah importance. Penelitian ini merujuk pada pedoman GINA dan EPR3 yang relevan dalam pengobatan asma. Namun, meskipun ICS ini terbukti secara signifikan lebih efektif, penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai potensi penghematan biaya secara langsung dalam jangka panjang yang dapat diperoleh dengan menggunakan ICS. Oleh karena itu, meskipun hasilnya signifikan secara klinis, penelitian ini perlu melakukan pertimbangan tambahan terkait aksesibilitas dan biaya. Selanjutnya adalah applicability. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ICS dapat diterapkan dalam pengelolaan asma di berbagai tempat dengan catatan adanya beberapa tantangan terkait aksesibilitas, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya dan biaya. Kemudian adanya variasi dalam faktor demografis dan sistem kesehatan lokal itu juga perlu dipertimbangkan. Dan dalam analisis cost minimization, pendekatan ini tidak terlalu relevan karena ICS dikatakan lebih efektif daripada SCS. Dan masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai apakah perbedaan ini dapat berpeluang menjadi penghematan biaya jangka panjang yang substansial. Perkenalkan, saya Putri Yadi Laksmitami dengan NIM akhir 145. Untuk kesimpulan, jenis pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan tentang efektivitas. Fokusnya adalah membandingkan penggunaan kortikosteroid sistemik dan kortikosteroid inhalasi dalam penanganan eksaserbasi asma akut pada anak-anak, khususnya yang memerlukan perawatan di unit gawat darurat. Untuk pendekatan PICO-nya adalah yang pertama populasi, itu pada anak-anak dengan eksaserbasi asma akut, sedang hingga berat. Untuk intervensi adalah pemberian kortikosteroid sistemik secara dini pada saat pasien datang ke UGD. Untuk perbandingannya, perawatan standar tanpa kortikosteroid sistemik awal.
Untuk hasilnya, penurunan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit dan peningkatan kontrol asma. Penilaian kritis terhadap jurnal yang relevan menunjukkan bahwa kortikosteroid inhalasi lebih efektif dibandingkan sistemik dalam meningkatkan fungsi paru dan kontrol asma, mendukung rekomendasi dari Pedoman Global Initiative for Asthma untuk penggunaan ICS pada terapi lini pertama. Meskipun desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang atau cross-sectional yang membatasi kesimpulan sebab akibat, bukti ini dapat tetap sangat berguna untuk praktik klinis dengan kortikosteroid inhalasi menjadi pilihan utama dalam pengelolaan eksarsebasi asma akut, asalkan manfaatnya lebih besar daripada resikonya dan sesuai dengan nilai serta preferensi dari pasien. Perkenalkan, nama saya Janan Aulia Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 237. Saya akan menjelaskan saran. Adapun saran yang penulis sampaikan melalui student project ini yaitu yang pertama, pembaca diharapkan memahami pentingnya merumuskan pertanyaan klinis menggunakan pendekatan PICO untuk penelitian berbasis bukti. Kemudian yang kedua, diharapkan pembaca meningkatkan pemahaman tentang metode diagnostik dan terapi berbasis bukti khususnya dalam penggunaan ICS dan SIS. Kemudian yang ketiga yaitu pembaca diharapkan mengembangkan keterampilan telaah kritis terhadap literatur ilmiah untuk mendukung praktik klinis yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih.